Hai teman-teman, selamat datang di Kontrapedia, tempat di mana kita ngobrolin hal-hal yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata penting banget. Hari ini kita bahas sesuatu yang jujur aja, cukup mengejutkan dan agak bikin mikir. Gimana ceritanya, perusahaan rokok sebesar Gudang Garam yang udah gede banget dan lama eksis di Indonesia, sekarang malah disebut-sebut terancam bangkrut. Padahal ya, menurut data WHO, sekitar 73% pria Indonesia itu perokok aktif. Jadi kayak, gimana bisa? Pasarnya masih rame, tapi perusahaannya malah megap-megap. Nah, di episode ini, kita bakal bongkar bareng-bareng. Kita bahas datanya, ceritanya, dan apa sih dampaknya kalau industri kayak Gudang Garam benar-benar goyah? Karena ini bukan cuma tentang satu perusahaan, tapi soal ekosistem ekonomi yang ternyata luas banget. Oke, kita mulai dari logika dasarnya dulu. Rokok itu bisnis besar, bahkan bisa dibilang salah satu bisnis paling basah alias menguntungkan. Dari satu bungkus rokok yang dijual seharga Rp10.000, lebih dari setengahnya itu buat negara. Gimana caranya? Dari cukai, PPN, sampai pajak rokok. Total-total, pemerintah bisa dapat sekitar Rp5.370 dari satu bungkus aja. Gede banget kan? Tahun 2022 aja, penerimaan negara dari cukai rokok tembus Rp226 triliun. Buat gambaran, itu lebih besar dari seluruh setoran laba BUMN di tahun yang sama. Nah, dengan angka segede itu, wajar dong kalau kita mikir, wah, perusahaan rokok pasti tajir melintir ya. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Sekarang kita masuk ke topik utamanya, Gudang Garam. Ini salah satu produsen rokok paling legendaris di Indonesia. Udah eksis sejak 1958, markasnya di Kediri, dan udah jadi tulang punggung ekonomi daerah. Tapi kabar terakhir, mereka lagi di ujung tanduk. Di tahun 2019, laba bersih Gudang Garam masih mantap banget, Rp10,8 triliun. Tapi di tahun 2024 ini tinggal Rp981 miliar, turun lebih dari 82%. Sahamnya juga turun drastis, dari sekitar 90 ribuan per lembar, sekarang tinggal sekitar 9.600-an aja. Ini bukan penurunan biasa, ini udah kayak sinyal bahaya yang nyala merah terang-terangan. Dan lebih parahnya lagi, mereka sampai berhenti beli tembakau dari Temanggung. Kenapa? Karena stok tembakau di gudang udah numpuk, bahkan cukup untuk produksi selama 4 tahun ke depan. Artinya, permintaan turun jauh banget. Nah, ini yang menarik. Kok bisa sih perusahaan sekuat Gudang Garam bisa sampai segitu tertekannya? Pertama, harga rokok makin mahal. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan menaikkan HJE, harga jual eceran. Jadi, secara regulasi, rokok memang harus lebih mahal. Tujuannya sih bagus sih, buat pengendalian konsumsi demi kesehatan. Tapi, efeknya buat masyarakat yang daya belinya stagnan, ini kerasa berat. Banyak yang mulai mikir 2 kali sebelum beli. Kedua, rokok ilegal makin merajalela. Ini jadi masalah besar, karena harganya bisa jauh lebih murah, tapi dijual bebas. Di 5 bulan pertama tahun 2025 aja, Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY nyita 61 juta batang rokok ilegal. Bayangin berapa banyak yang nggak ketangkep. Dan ketiga, penjualan ekspor dan lokal dua-duanya turun. Di luar negeri, permintaan turun 12,1%. Di dalam negeri, bahkan lebih parah, turun 17%. Jadi beneran dihantam dari 2 arah. Dan keempat, ini penting. Gudang Garam telat masuk ke tren rokok elektrik. Pasar global mulai geser ke vape, ke produk elektrik yang dianggap lebih modern. Kompetitor mereka udah mulai masuk pasar ini sejak lama, sementara Gudang Garam masih fokus di rokok konvensional. Ini mirip kayak Nokia waktu iPhone keluar, telat tanggap tren, akhirnya kalah bersaing. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Gudang Garam benar-benar kolaps, siapa yang kena dampaknya? Jawabannya banyak banget. Industri rokok itu bukan cuma soal pabrik dan bos besar. Di baliknya ada rantai ekonomi yang panjang. Ada petani tembakau di lereng-lereng gunung,
ada buruh linting di pabrik-pabrik, ada distributor, agen, warung-warung kecil, sampai supir angkut rokok. Totalnya berapa tuh? Ada sekitar 5-6 juta orang yang hidup dari industri ini. Kalau gudang garam jatuh, lebih dari 20.000 karyawan langsung bisa kehilangan pekerjaan. Dan efek dominonya bisa bikin ribuan orang lain ikut terdampak. Apalagi di tengah ekonomi yang lagi berat kayak sekarang. Dan jangan lupa, negara juga bisa rugi. Karena kalau produsen legal tumbang dan pasar diambil alih rokok ilegal, ya pendapatan negara dari cukai bakal drop drastis. Padahal, cukai rokok itu nyumbang 7,8% dari pendapatan negara. Lebih gede dari kontribusi semua BUMN yang cuma sekitar 2,7%. Nah, jadi apa dong solusinya? Dari sisi industri, mereka harus berani berinovasi, mulai dari merambah pasar rokok elektrik, bikin strategi pemasaran yang lebih relevan, sampai menata ulang distribusi biar efisien dan kompetitif. Dari sisi pemerintah, perlu ada perlindungan terhadap industri legal. Jangan sampai yang diserbu justru yang bayar pajak, yang taat aturan, sementara yang ilegal malah makin leluasa. Naikin harga boleh, demi pengendalian konsumsi, tapi pengawasan pasar gelap juga harus ketat, biar nggak jadi blunder buat ekonomi. Jadi ya, kalau gudang garam aja bisa goyah, itu jadi pengingat buat kita semua, bahwa dalam dunia bisnis, sebesar apapun perusahaan, kalau nggak adaptif, ya bisa tumbang juga. Dunia berubah, konsumen berubah, teknologi berubah, dan kita harus ikut bergerak. Tapi yang jangan kita lupa, di balik satu bungkus rokok, ada banyak banget orang yang hidup dari situ. Jadi ini bukan cuma soal bisnis, ini soal ekosistem ekonomi. Nah, kalau kamu menurut pembahasan ini menarik, bikin kamu mikir ulang soal industri rokok di Indonesia, bantu aku sebarin insight ini ya. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay critical, stay curious.